Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah Tuhan Allah menyembuhkan. Berdasar dari Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita menghayati lebih dalam firman ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada pagi yang penuh rahmat ini, kami datang bersyukur kepadamu. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas kesempatan baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk melangkah dalam hari yang Engkau ciptakan. Ketika embun pagi membasahi bumi, kami ingin hati kami pun Tuhan segarkan dengan firman. Jadikan program embun pagi ini menjadi saluran berkat bagi setiap kami semua, setiap pendengar dimanapun mereka berada, yang sedang memulai hari, yang dalam perjalanan, ataupun yang sedang dalam pergumulan. Kiranya setiap kata dalam renungan yang terdengar pagi ini menumbuhkan iman, meneguhkan harapan, dan memulihkan kasih kami kepadamu, serta kepada sesama kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam tangan-Mu, di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Abadi. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, akan saya bacakan Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16 yang demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara, para sahabat,
merasakan luka yang tidak terlihat, seperti luka batin, penolakan, rasa tidak layak, atau bahkan penyakit yang membuat kita merasa Tuhan jauh dari kita. Di tengah pergumulan seperti itu, seringkali muncul pertanyaan dalam diri kita. Apakah Tuhan masih peduli dengan saya? Apakah Tuhan sanggup menyembuhkan saya? Pagi ini kita diundang untuk merenungkan kisah seorang yang penuh kusta. Kisah ini bukan hanya tentang kesembuhan fisik, tetapi juga tentang pemulihan menyeluruh, pemulihan tubuh, jiwa, dan relasi dengan Allah. Tema kita, Tuhan Allah menyembuhkan, menegaskan bahwa di dalam Yesus, kasih Allah bekerja menyentuh yang tak tersentuh dan memulihkan yang terbuang. Lukas menulis bahwa ada seorang yang penuh kusta. Kata penuh menandakan betapa parahnya kondisi orang ini. Kusta bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga sosial dan spiritual. Orang yang kusta dikucilkan dari masyarakat dan dianggap najis secara religius. Ia hidup di pinggir komunitas, jauh dari bait Allah, jauh dari keluarga, bahkan jauh dari sentuhan manusia. Namun orang ini datang kepada Yesus dan sujud menyembahnya sambil memohon, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kalimat ini mengandung iman yang luar biasa. Ia tidak meragukan kuasa Yesus, hanya menundukkan diri pada kehendak-Nya. Ia tahu kuasa penyembuhan sejati ada dalam tangan Allah. Lalu Yesus melakukan sesuatu yang melampaui batas sosial dan agama saat itu. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Dalam hukum Taurat, menyentuh orang kusta membuat seseorang menjadi najis. Itu bisa dilihat menurut Imamat 13 maupun 14. Tetapi Yesus justru membalikkan logika itu. Ia menyentuh. Ketika ia menyentuh, bukannya menjadi najis, justru yang najis menjadi tahir. Ini adalah tanda bahwa kasih Allah lebih besar daripada batas manusia. Dengan satu kalimat penuh kuasa, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga penyakitnya lenyap, ia sembuh. Inilah wujud nyata kuasa ilahi, kasih yang menyentuh, firman yang memulihkan, dan kuasa yang membebaskan. Namun Yesus tidak berhenti di situ. Ia menyuruh orang itu memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan korban menurut hukum Musa. Artinya, Yesus menghormati tata iman Yahudi, sekaligus memulihkan hubungan sosial orang itu dengan komunitasnya. Kesembuhan dari Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh, tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga mengembalikan martabat manusia. Secara teologis, kisah ini menunjukkan bahwa Allah dalam Kristus adalah Allah yang menyentuh penderitaan manusia. Ia tidak berjarak, tetapi hadir di tengah luka manusia untuk membawa
pemulihan. Kesembuhan sejati bukan hanya bebas dari sakit, melainkan kembalinya manusia itu ke dalam persekutuan kasih Allah, dan juga kepada sesama. Sahabat Petra yang terkasih, kita hidup di dunia yang juga penuh kusta, dalam bentuk modern tentunya, seperti sakit hati, stres, kecanduan, dendam, dan rasa bersalah. Namun pesan Injil hari ini mengingatkan, Yesus masih mau menjamah kita. Tidak ada luka yang terlalu dalam, tidak ada dosa yang terlalu gelap, dan tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi kasih Allah. Panggilan kita adalah datang kepada Tuhan dengan iman yang sama seperti orang kusta itu, yang berseru, "Tuhan, jika Tuhan mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Maka para sahabat, jangan malu untuk membuka luka kita di hadapannya. Percayalah, Tuhan Yesus tidak akan menolak, tetapi akan menyentuh dan memulihkan. Selain itu, kita dipanggil menjadi perpanjangan tangan kasih Yesus, yang juga menyentuh mereka yang terpinggirkan, memulihkan yang terluka, dan mengasihi tanpa syarat. Mungkin di sekitar kita ada seseorang yang dijauhi karena masa lalunya, atau orang sakit yang tak lagi punya harapan. Jadilah saluran kasih Kristus bagi mereka. Sahabat Petra yang terkasih, Tuhan Allah menyembuhkan, dan Ia melakukannya melalui kita yang mau membuka hati dan tangan untuk menyentuh dunia dengan kasih-Nya. Selamat menjadi milik Kristus yang disembuhkan dan menyembuhkan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami antarkan. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak menjauh dari luka kami. Engkau datang menyentuh dan memulihkan hidup kami dengan kasih yang nyata. Ajarlah kami untuk senantiasa percaya kepada kuasa-Mu dan menjadi saluran kesembuhan bagi sesama. Kami akan melanjutkan hidup kami hari ini. Berkatilah dengan tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tabib jiwa kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, kiranya hikmat dan kasih Tuhan senantiasa terasa dalam setiap langkah nyata hidup kita. Saya, Pendeta SH Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, mohon diri. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.